Shalom, damai sejahtera buat kita semuanya. Pagi ini apakah Anda sudah membaca firman Tuhan? Bagi yang belum membaca firman Tuhan, mari bersama-sama kita membacanya. Namun kita awali dengan berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur atas kasih-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sepanjang istirahat kami pagi ini. Tuhan izinkan kami boleh melihat hari yang baru. Kami bersyukur Bapa, pagi ini sebelum kami beraktivitas, kami mau merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh Kudus, hadirlah di tempat ini, hadir di hati kami, agar kami sungguh mengerti kebenaran firman-Mu untuk boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkata-katalah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, terdapat pada kitab Amsal 18 ayat 12. Firman Tuhan berkata, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saudaraku, banyak kita mendengar atau menonton barangkali di layar televisi atau barangkali di media sosial melalui Instagram kah, Facebook kah, atau melalui YouTube. Kita mendengar atau menonton banyak berita-berita yang orang tinggi hati menjadi hancur. Kehancuran ini disebabkan oleh tinggi hati. Nah, ini firman Tuhan juga berkata bahwa orang yang tinggi hati akan kurendahkan, kata Tuhan, tapi orang yang rendah hati akan kutinggikan. Itu firman Tuhan. Nah, oleh karena itu, jangan ada di dalam hati kita melakukan hal-hal yang menyombongkan diri, menjadi angkuh, menjadi sombong. Ya, kesombongan itu, angkuh itu, atau tinggi hati itu karena kehidupan sosial. Ya, barangkali tingkat sosialnya dia merasa lebih hebat dari orang lain, sehingga dia merasa orang lain itu menjadi rendah atau menjadi sepele. Nah, kalau hal ini yang terjadi, tentunya dia akan mau berbuat sesuka hatinya kepada orang lain. Dia merasa orang itu tidak ada apa-apanya. Dia merasa dia yang lebih hebat dan lebih mampu untuk melakukan segala sesuatu. Nah, kita lihat saudaraku di berita-berita sosial, di media sosial tadi atau di televisi, bahwa ada anak orang kaya, ayahnya sebagai aparatur negara, ya sebagai pejabat di negara kita ini. Dia melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain, menganiaya orang lain. Nah, karena dia merasa punya kuasa, dia mempunyai kemampuan, karena dia merasa punya backing, ayahnya adalah seorang pejabat negara. Lalu dia melakukan sesuka hatinya kepada orang lain. Nah, tetapi akibatnya saudaraku, kita lihat semua orang, anak-anak pejabat tadi, apakah dia pejabat aparatur negara di negara kita ini. Nah, ternyata karena tingkah laku anaknya yang tidak baik tadi, yang melakukan kejahatan, melakukan aniaya kepada orang lain, akhirnya tidak hanya anaknya saja yang harus masuk penjara, tetapi ayahnya pun harus dicopot jabatannya, dan akhirnya ayahnya tadi pun harus masuk ke dalam penjara. Nah, inilah firman Tuhan tadi saudaraku yang mengatakan tinggi hati mendahului kehancuran. Nah, jadi mari saudaraku, kalau memang koreksi dirimu sendiri, apakah memang masih ada ketinggian hati itu? Karena orang yang tinggi hati tadi selalu merasa dia lebih hebat dari orang lain. Dia selalu merasa punya kuasa, mau melakukan sewenang-wenang kepada orang lain. Nah, mari jangan lagi lakukan itu, bertobat saudaraku, karena kelakuan seorang anak, ayahnya pun harus terseret ke dalam penjara.
tidak hanya kekayaannya yang ditarik oleh pemerintah, demikian juga tetapi juga harus masuk ke dalam penjara. Nah, tentunya akan sangat dipermalukan saudaraku karena tingkah laku seorang anak tadi. Demikian juga tidak hanya seorang anak, istri pun melakukan hal yang sama. Dia melakukan sewenang-wenang terhadap orang lain, sehingga bukan saja dia yang harus menanggung resikonya, tetapi suaminya pun harus dicopot jabatannya dan dia harus menanggung resiko akibat tingkah laku istrinya. Nah, ini akan mempermalukan keluarga saudaraku. Jadi tidak hanya martabat diri sendiri yang dihancurkan, tetapi martabat keluarga pun dihancurkan. Nah, ini kalau orang yang mau melakukan yang jahat di mata Tuhan dan merasa yang paling hebat tadi. Nah, orang tinggi hati mendahului kehancuran. Jadi jangan kita lakukan saudaraku, mari kita lebih baik kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, karena manusia itu sama di hadapan Tuhan. Apapun jabatan pangkat itu hanya secara dunia saja, tetapi di mata Tuhan tidak ada bedanya. Orang kaya, orang miskin sama di hadapan Tuhan. Siapa yang tinggi hati akan dihancurkan, akan direndahkan oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu jangan pernah kita merasa kita yang paling hebat, jangan pernah kita menjadi tinggi hati, karena itu semuanya akan mendahului kehancuran. Tetapi firman yang berikutnya, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Nah, ini contoh teladan bisa kita contoh dari Tuhan Yesus saudaraku. Dia adalah Allah yang turun dari surga melalui firman-firman yang telah menjadi manusia dan hidup bersama-sama manusia. Dia tidak menganggap dirinya lagi sebagai orang yang berkuasa atas dunia ini, walaupun dia sebelum dunia dia diciptakan, dia sudah ada, tetapi dia tidak menganggap dirinya lebih hebat dari manusia, tetapi dia menjadi setara seperti manusia biasa. Dia tidak menyombongkan diri, dia bahkan rela mati untuk menyelamatkan semua umat manusia. Walaupun dia harus mati, disalibkan, dihina, dihujat, dan dianiaya, dia tidak melawan saudaraku. Padahal dengan sepatah kata saja pun dia bisa menghancurkan semua manusia ataupun seisi dunia ini, karena dialah yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi dia karena kasihnya, dia tidak melawan apapun yang dituduhkan kepadanya, kesalahan, dosa. Semua orang dipikulnya untuk menyelamatkan manusia. Nah, tetapi ketiga hari dia sesudah di alam maut, maka pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, itulah iman percaya orang Kristen bahwa Tuhan Yesus sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, sehingga kehormatan yang dia terima saudaraku karena dia merendahkan hatinya, dia tidak melakukan yang jahat di mata manusia. Oleh karena itu, mari teladan yang kita contoh dari Tuhan Yesus supaya kita dapat melakukan dalam kehidupan kita, supaya kita layak menjadi anak-anak kekasih Tuhan. Jangan menjadi orang yang tinggi hati, tapi mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, karena Tuhanlah Juru Selamat kita yang hidup, yang membawa kedamaian di dalam hidup kita saudaraku. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kembali bagi kami supaya jangan kami menjadi orang yang tinggi hati, karena tinggi hati mendahului kehancuran. Ampuni kami Bapa kalau masih ada yang tidak benar di mata-Mu Tuhan. Jangan kami pernah meninggikan hati, tidak ada kehebatan kami di hadapan-Mu Bapa. Oleh karena itu biarlah kami boleh senantiasa merendahkan hati di hadapan-Mu, datang mengucap syukur bagi-Mu, karena Tuhan selalu baik bagi kami. Engkau memberikan keselamatan bagi orang yang taat setia kepada kebenaran firman. Ajari kami senantiasa Tuhan untuk tetap taat setia
renungkan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Ampuni segala kesalahan kami Bapa, agar kami senantiasa layak menjadi anak kekasih hati-Mu. Hormat bagi-Mu, pujian hanya untuk-Mu, terpujilah Allahku, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.